I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. A. Pengertian teks debat. Teks debat adalah suatu teks yang berisi adu argumentasi antara dua pihak atau lebih, baik itu perseorang atau kelompok, dalam mendiskusikan dan menuntaskan masalah serta perbedaan. B. Ciri-ciri teks debat atau kegiatan debat memiliki ciri-ciri yang berfungsi agar mudah dikenal. Ada 5 ciri teks debat. 1. Terdapat 2 sudut pandang atau kelompok, yaitu afirmasi, pihak pro dengan topik, dan negatif, pihak yang kontra dengan topik. 2. Terdapat proses saling mempertahankan pendapat antara dua pihak. 3. Terdapat 2 argumen yang bertujuan untuk mempertahankan pendapat dan memperoleh kemenangan. 4. Terdapat 2 pihak menengah yang bisa dilakukan oleh moderator. 5. Sesi tanya jawab bersifat terbatas dan bertujuan untuk menjatuhkan pihak lawan. C. Unsur-unsur pembangun teks debat. Pertama, mosi. Mosi adalah hal atau topik yang diperdebatkan. 2. Tim afirmatif adalah tim yang pro terhadap mosi yang diperdebatkan. 3. Tim negatif atau oposisi adalah tim yang kontra terhadap mosi yang diperdebatkan. 4. Tim netral adalah tim yang memberikan dua sisi, baik dukungan atau sanggahan terhadap mosi. 5. Moderator. Moderator adalah orang yang memimpin dan membantu jalannya debat. Keenam, penulis. Penulis adalah orang yang menulis simpulan. D. Jenis-jenis debat. Teks debat dapat dibedakan ke dalam beberapa jenis sebagai berikut. 1. Debat parlementer atau majelis atau assembly or parliamentary debating. Maksud dan tujuan majelis ini adalah untuk memberikan dukungan bagi suatu undang-undang tertentu, dan semua anggota yang ingin menggunakan pandangan dan pendapatnya berbicara mendukung atau menentang usul tersebut setelah mendapat izin dari majelis. 2. Debat pemeriksaan ulangan untuk mengetahui kebenaran pemeriksaan terdahulu. Maksud dan tujuan perdebatan ini adalah untuk mengajukan serangkaian pertanyaan yang berhubungan dan menyebabkan individu yang ditanya menunjang posisi yang hendak ditegakkan dan diperoleh penanya. 3. Debat formal konversina atau debat pendidikan. Tujuan debat formal adalah memberikan kesempatan bagi dua tim pembicara untuk mengemukakan kedua pendengar sejumlah argumen yang menunjukkan atau membantah suatu usul. Debat kompetitif dalam pendidikan tidak seperti debat sebenarnya dalam parlemen. Struktur teks debat. Teks debat memiliki struktur diantaranya 1. Pengenal atau orientasi, berisi tentang pengenalan isu atau topik yang diperdebatkan dan pengenalan tiap-tiap tim, afirmasi, oposisi, dan netral. 2. Argumen. Pada bagian ini, setiap tim menyampaikan argumentasi terhadap topik, dimulai dari tim afirmasi, tim oposisi, ataupun tim netral. 3. Debat. Di bagian debat, setiap tim mengomentari setiap argumentasi dari tim lain. 4. Simpulan. Setiap tim memberikan ungkapan penutup terhadap pernyataan topik dari tim lainnya sesuai posisi. F. Kaidah kebahasaan teks debat. Teks debat memiliki kaidah kebahasaan tersendiri sehingga menjadi teks yang berbeda dari teks yang lainnya. Di antaranya 1. Menggunakan istilah terkait dengan topik yang diperdebatkan. 2. Menggunakan kata yang menunjukkan perbandingan dan pertentangan. 3. Menggunakan kata yang menunjukkan sikap tim, baik afirmatif, oposisi, ataupun netral. 4. Menggunakan pernyataan tokoh, ahli, atau pakar untuk memperkuat argumen. 5. Menggunakan berbagai konjungsi. 6. Menggunakan kalimat majemuk. G. Tujuan teks debat. Teks debat memiliki tujuan tersendiri untuk pembacanya. Di antaranya 1. Melatih keberanian mengemukakan pendapat. 2. Melatih mematahkan pendapat lawan. 3. Meningkatkan kemampuan merespons suatu masalah. 4. Melatih kemampuan menyusun argumentasi. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know.